Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This is Mrs. Aisyah. Untuk konten kali ini, Miss tidak akan memberikan materi atau seperti biasanya men-share yang berhubungan dengan materi pembelajaran bahasa Inggris. Tapi especially today I'm going to answer my students' questions ya, terkait dengan metode atau video pembelajaran bahasa Inggris yang Miss buat dalam channel YouTube. Nah, oke, don't miss it. Tonton sampai akhir ya. Oke, di sini ada 10 pertanyaan dari siswa-siswi Miss yang akan dijawab satu persatu ya. The first question from Linda, kelas 12 IPA 2 ya. Thank you for your question. Ada pertanyaannya, Miss pernah pusing nggak untuk nentuin isi kontennya? Pusing ya wajar lah, pusing-pusing wajar gitu, jadi tidak pusing yang bagaimana gitu, karena sebenarnya membuat channel bahasa Inggris itu sebenarnya tidak akan habis-habisnya pembelajaran atau materi atau yang bahan yang akan dijadikan konten ya, karena kan pembelajaran itu sangat banyak, apalagi ini berkelanjutan, ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi paling pernah pusingnya itu cara bagaimana menyampaikannya, bukan cara menentukan kontennya. Oke, kemudian yang kedua itu dari Adrian, masih kelas 12 IPA 2 ya. Apa sih Miss motivasi Miss sampai bikin channel YouTube padahal ribet, terus guru-guru lain masih banyak yang ngasih materi tanpa video dan Miss pun bisa kayak gitu, maksudnya bisa kayak gitu tuh nggak ribet gitu ya. Motivasinya ya kalian lah, motivasinya kalian. Jadi Miss termotivasi karena ingin kalian itu tidak kehilangan sosok guru meskipun belajar di rumah, meskipun belajar online gitu. Jadi kan memang pasti ada perbedaannya ketika Miss langsung mengajarkan di kelas dengan sekarang kalian hanya melihat videonya gitu ya. Tapi ya setidaknya yang Miss lakukan itu adalah untuk meringankan beban belajar kalian. Jadi tetap kalian bisa memahami materi karena yang menerangkan tetap Miss di situ dengan mungkin metode yang berbeda dengan di kelas seperti biasanya. Pertanyaan nomor 3, dari siapakah dan apakah pertanyaannya? Oh, dari Serenade kelas 11 IPA 2 ya. Untuk question is, apa kelebihan dan kekurangan yang Miss rasakan dari mengajar lewat konten YouTube? Kelebihannya ya otomatis ya Miss itu jadi bisa lebih berpikir kreatif gitu ya, tidak mager gitu ya, jadi terus berpikir gitu. Nah itu kan kelebihannya daripada kita tidak melakukan hal yang lebih positif lagi, yaitu berarti otomatis kelebihannya ya. Jadi Miss bisa lebih kreatif, bisa lebih berkarya, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bukan cuma untuk murid-murid Miss, tapi bagi siapapun yang menonton konten Miss. Ya kekurangannya ya karena Miss juga jadi lebih banyak concern ke YouTube, jadi banyaklah waktu Miss benar-benar terkurasnya untuk membuat video. Setelah beres satu video apalagi yang akan dibuat dan sebagainya. Jadi me time-nya mungkin jadi berkurang bagi Miss gitu ya, tapi ya it's okay selama itu bermanfaat untuk hal yang lain yang positif untuk orang lain ya tidak apa-apa. Tapi yang pasti ya kekurangan yang lain Miss merasa memang konten Miss juga belum bagus ya. Kalian juga ada yang bilang tetap aja setelah melihat video atau konten Miss masih tetap ada yang tidak paham ya, kan itu di luar kehendak Miss lah. Jadi Miss hanya berusaha saja melakukan yang terbaik gitu. Question number 4. Ini
dari Najwa Salsabila, kelas 10 IPA 1. Hai Najwa, thank you for your question. Apa yang pertama kali Miss rasakan pas awal-awal bikin konten YouTube pembelajaran? Pasti bukan suatu hal yang mudah untuk buat konten YouTube pembelajaran, meskipun hal tersebut bersifat edukasi, pasti ada aja rintangan dan halangannya. Wah, panjang ini ya pertanyaannya Najwa. Pertama kali dirasakan deg-degan. Iya, deg-degan dalam artian saya bisa tidak ya membuat konten pembelajaran gitu ya. Kemudian yang dirasakannya ya ada ragu gitu ya, apakah bisa atau tidak. Kemudian nanti kalau sudah terjun ke dunia YouTube, apakah bisa terus concern atau konsen gitu ya, dan fokus gitu ya. Nah itu menjadi perasaan yang campur aduk jadinya. Kemudian belum permasalahan yang keduanya, bagaimana cara menyajikan media atau video pembelajarannya tersebut. Nah karena kan benar-benar Miss membuat video itu benar-benar awal dan tidak ada pengalaman sama sekali sebelumnya, jadi itu rintangan tersendiri jadinya ya nggak ya. Seiring dengan waktu, hal-hal tersebut atau halangan tersebut bisa dikalahkan dengan semangat kita, dengan kepercayaan diri kita bahwa insya Allah bisa. Dan kalaupun ada kekurangan ya kita terus berproses saja seperti itu. Number 5 dari Ayu, kelas 12 IPA 1. Hai Ayu, thank you Ayu. Kenapa Miss akhirnya ingin membuat konten YouTube? Apakah ada banyak kendala? Bagaimana Miss menghadapi itu dan mengatur waktu antara konten, menyeleksi tugas siswa, serta untuk waktu pribadi? Apa pencapaian dan harapan Miss untuk konten yang dibuat? Masya Allah, ini pertanyaan satu orang ini buat 5 orang ini. Yuk. Gak apa-apa ya, Ayu terlalu excited ya menanya hal konten, tentang konten Miss itu. Kenapa Miss akhirnya ingin membuat konten YouTube? Tadi sudah disebutkan ya dari awal ya, berarti motivasinya karena kasihan aja kalian yang terbayang saja gitu, yang biasanya langsung melihat guru menerangkan di kelas, kemudian sekarang harus online. Dan kalau hanya memberikan semacam suruhan buka LKS, kerjakan dan sebagainya, itu kayaknya pengalaman belajarnya jadi kurang berkesan gitu. Yang Miss rasakan itu ya ingin membuat kalian itu lebih paham terhadap materi ya, berarti meskipun bagi Miss jadi ada pengorbanan yang lain dengan membuat itu kan, berarti banyak pengorbanan dari segi waktu, tenaga, pikiran, tapi ya itu terkalahkan dengan motivasi Miss untuk membuat kalian jadi lebih paham terhadap materi, kemudian tidak kehilangan sosok guru yang sebenarnya meskipun tetap belajar di rumah. Kemudian ya maksudnya apakah ada kendala, yaitu kendalanya paling menentukan kontennya, bagaimana cara menyajikannya biar menarik gitu ya, cara penyajiannya. Kemudian ada bagaimana mengatur waktu antara konten, menyeleksi tugas siswa, serta untuk waktu pribadi ya. Jadi pintar-pintarnya membagi waktu aja, insya Allah semuanya terkendali gitu ya. Kalau ada waktu ya berarti, kalau misalnya sekarang waktunya membuat konten, yang berarti cari-cari dulu referensi dan sebagainya. Nanti bisa diselang juga dengan dengan memeriksa tugas. Tidak ada waktu khusus jam sekian sampai jam sekian bikin konten, jam sekian sampai jam sekian meriksa tugas, tidak ada seperti itu. Jadi berjalan aja, pintar-pintarnya membagi waktu, insya Allah bisa. Apa pencapaian dan harapan Miss untuk konten yang dibuat? Pencapaiannya ya kan tadi Miss bisa melihat ternyata kalian itu kalau misalnya ada tugas yang membuat video, ternyata di luar dugaan ada yang membuat yang wow gitu ya. Jadi ya itu pencapaian yang luar biasa. Kemudian ketika ditanya misalnya bagaimana hasil dari konten, apakah bisa lebih paham atau tidak, kemudian banyak yang lebih paham, ya berarti kan itu pencapaian. Nah kemudian harapannya yaitu berarti yang Miss inginkan itu kalian bisa paham tetap gitu ya, meskipun tidak melihat langsung dengan gurunya, seperti itu. Itu kan harapannya. Jadi bisa lebih kreatif juga membuat tugas-tugas ya, bisa lebih inovatif gitu. Nah itu harapannya. Question number 6 ini dari Keisha Atifa 11 IPA 1. Hai Keisha, thank you for your question.
Pertanyaannya, apa materi video yang paling sulit Miss buat dan materi video yang paling Miss sukai? Oke, thank you. Yang paling sulit dibuat ya mungkin video pertama ya, karena memang nano-nano rasanya. Waktu itu yang paling pertama kali dibuat video tentang explanation, nanti bisa dilihat aja ya, jadi masih banyak kekurangan di video itu. Terus juga sampai begadang gitu ya, jadi curhat sampai begadang karena memang ya kan dari berbagai kendala, karena kurang bisa cara ngedit, kurang bisa cara menyampaikannya, jadi ya rasanya nano-nano jadi lama, paling lama gitu cara pembuatannya. Kemudian video yang paling disukai apa ya, harus suka semua soalnya itu buatan Miss. Ya suka semua ya, tapi yang paling katanya yang paling ya mungkin pas bikin video itu asking and giving suggestion di situ. Jadi kayak lebih apa ya, lancar aja gitu ininya, cara pembuatannya gitu dan sebagainya. Oke. Question number 7 ini dari Rizky Torik pakai kokolah ya. Rizky Torik Mutakin 10 IPS 1. Hai Rizky, panggilannya Rizky ya. Hai Rizky, thank you ya. Siapa editor channel YouTube Miss? Editor channel YouTube Miss tidak punya orang lain yang khusus ngedit ya, sama diri sendiri aja, paling kayak bikin thumbnail kadang-kadang ya dibantu sama suami Miss ya. Oke. Question number 8 from Dian Rasmi, kelas 12 IPS 2. Hai Dian, thank you for your question. Bagaimana cara Miss bisa mengatur memanage waktu jadwal dengan baik di Samsul Ulum dan di SMA Muhammadiyah 4 ketika waktu mengajar di rumah diselingi kegiatan padat seperti jadwal di masa pandemi kayak gini dengan anak Miss yang belajar PJJ? Wah, ini juga panjang ya pertanyaannya. Cara memanage waktu ya seperti tadi aja ya, kecuali kalau pas anak sudah mulai belajar, ketika Miss ada jadwal mengajar online ya berarti anak kan udah alhamdulillah udah mandiri ya, paling ketika dia ada hal yang tidak paham baru nanya, tapi tidak setiap pelajaran dia nanya, jadi dia pagi-pagi ya belajar sendiri gitu. Kalau Miss ada jadwal mengajar online ya berarti Miss juga sibuk dengan diri sendiri, paling nanti ketika ada anak ada kesulitan ya baru dibantu, seperti itu aja. Kemudian untuk memanage waktu ke Samsul ya kan itu cuma hari Kamis ya, untuk sekarang di satu hari kan seperti itu, kemudian kan masih terbatas juga, jadi alhamdulillah masih termanage dengan baik gitu ya, kapan harus online kapan harus offline ya tidak ada yang bentrok aja ya. Makasih. Number 9, 2 lagi nih ya sampai 10 from Melinda Hermawan, kelas 12 IPS 2 juga nih. Hal tersulit apa yang Miss rasakan dalam membuat konten edukasi pembelajaran selain memikirkan konten? Hal tersulit apa itu? Bagaimana cara menyajikannya ya. Jadi kan step by stepnya itu Miss tentukan dulu kan, misal sekarang mau bikin konten apa, kemudian langkah selanjutnya Miss cari-cari referen dulu, dari referen dari video orang lain, referen dari Google semacam artikelnya atau materi-materinya. Kemudian nanti juga harus memikirkan bagaimana cara penyajiannya, jadi biar menarik, biar kalian juga mungkin tidak bosan ketika memplay video Miss. Nah seperti itu kan harus dipikirkan juga, meskipun pada akhirnya ketika masih kurang memuaskan kan itu di luar keinginan. The last question number 10 ini from Alia Putri Widiana, kelas 11 IPS 3. Hai Alia, thank you ya. Jika video YouTube Miss terkena copyright karena video siswa yang ada musiknya, Miss akan langsung mengambil langkah apa? Ini juga ya, thank you ya perhatiannya Alia. Ya memang ya bisa dibilang jadinya ribet gitu ya, nyuruh kalian kalau misalnya bikin video itu harus kalau ada musiknya jangan pakai musik copyright. Tapi kan lagi-lagi sebenarnya itu bukan masalah nanti tugasnya jadi jelek ketika kalian memberikan tugas memakai musik yang copyright. Tapi kan permasalahannya ketika tugas kalian itu ditentukan kemudian bagus, ya kan Miss suka upload itu ke channel YouTube Miss. Nah gitu, nah itu kan menjadi permasalahan pas ya
yang kena copyright gitu ya. Makanya sebelumnya Miss tanyakan dulu kalau yang ada musiknya ini musiknya ngambil dari mana. Tapi kalau misalnya siswanya sendiri tidak yakin itu copyright atau tidak, paling Miss suruh ganti dulu. Kalau misalnya mereka sudah bilang nggak, Miss ini ngambilnya dari sini aman ya, berarti dimasukkan ke YouTube Miss. Tapi misalnya ketika ada yang bilang bebas copyright, pas Miss masukkan juga ternyata tetap kena copyright, nah langkah selanjutnya yaitu ya kan di situ ada pilih tindakan, mau dibisukan musiknya atau dibisukan durasi ketika ada musik yang terkena dampak copyrightnya. Paling dibisukan. Pernah tuh ada di dokumentasi siswa yang pas kelas apa ya, jadi itu ada satu video karena Miss tidak edit lagi, jadi Miss ambil sikapnya, ambil tindakannya itu dibisukan. Jadi ya satu video itu si siswanya itu kasihan, jadi tidak ada suaranya, seperti itu. A few moments later. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah Miss jawab. Mudah-mudahan kalian mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jika belum puas ya tanya Miss langsung aja ya. Okay, maybe it's enough for this video. See you next. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.